Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pasang banner. Waduh, kayak ulang tahun aja. Ya memang ulang tahun. Ya bertepatan hari ini hari ulang tahun saya ya. Jadi genap usia saya 62 tahun. Oke, kami akan menjelaskan tentang program terkini dari Warisbi ya. Ini hasil dari sebuah kreatif ya. Jadi kreatif itu merupakan olah pikir ya, menghasilkan sebuah ide dan gagasan ya. Sedangkan inovatif ini merupakan cara ya atau bagaimana berproses ya, menemukan sesuatu yang baru ya, untuk bisa diterapkan. Akhirnya menjadi pemuda yang produktif. Di sini rumah YouTube sebagai tongkrongan pemuda kreatif, produktif, inovatif, dan rumah shop online. Ini maksudnya terkait dengan program Satu Desa, Satu YouTube channel ya. Itu untuk mengawalinya ya dengan membuat rumah YouTube. Ya, jadi rumah YouTube ini sebuah materi atau sebuah program ya, bagaimana menciptakan sebuah ketertarikan khususnya anak muda. Kan sekarang sudah zamannya ya, zaman teknologi informasi ya, zamannya medsos ya. Jadi saya harus punya sebuah terobosan-terobosan yang dinamakan inovasi tadi ya, untuk mewujudkan bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera. Ya, tentunya ini kita harus betul-betul punya kreatif. Ya. Kalau nggak kreatif nggak akan bisa mewujudkan bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera. Alhamdulillah ya, hari ini tadi saya pagi tadi bertemu dengan Abah Anton ya, beliaunya itu mantan wali kota Malang ya, dan berlanjut saya tadi menuju ke Kota Batu ya, saya ke Dinas Kominfo ya. Alhamdulillah saya bertemu dengan kabitnya yang membidangi terkait dengan kelompok informasi masyarakat dan saya sama kabitnya tadi ditemukan langsung dengan pembinanya Kim. Pembinanya Kim. Luar biasa untuk Kota Batu ya. Paling tidak setiap desa itu sudah punya channel YouTube yang difungsikan sebagai TV channel desa. Ya. Jadi hampir ya setiap desa, kayaknya setiap desa yang ada di Batu itu sudah punya TV channel desa. Luar biasa. Cuman program yang membedakan ya, program saya dengan TV channel yang ada di Batu, yang ada di masing-masing kelurahan dan desa tadi ya kami melihatnya TV channel desa yang diimplementasikan tadi, saya lebih melihatnya itu sebagai tontonan ya. Jadi ada berbagai event-event atau momen-momen ya, dan bisa juga dikatakan sebuah informasi juga memang ya. Cuman informasi yang menjadi kebutuhan itu informasi yang bagaimana. Nah inilah makanya saya berkreasi ya dengan program saya Satu Desa Satu YouTube channel. Kita awali dengan setiap RW supaya membuat rumah YouTube. Nah, ini tujuannya rumah YouTube ini kita berusaha menjaring ya, menjaring pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda inovatif ya, pemuda-pemuda produktif di bidang media sosial ya.
untuk bergabung. Ya, digampangannya rumah YouTube ini sebagai wadahnya, sebagai tempat tongkrongan, ya, sebagai tempat berkumpulnya, ya, anak-anak muda tadi. Rumah YouTube yang ada di masing-masing RW, ya, juga bagaimana terkait dengan UKM, ya, itu juga menjadi sebuah fasilitasi bagi pelaku usaha, ya, untuk bagaimana usahanya agar bisa maju dan berkembang. Jadi berupa fasilitasi. Jadi YouTube yang kami buat nantinya, ya, bagaimana tugas, ya, kedepannya tugas rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi meliput semua aktivitas yang ada di lingkup RW. Ya. Mau kegiatan kerja bakti yang sifatnya sosial kemasyarakatan, yang sifatnya keagamaan, ya, atau yang sifatnya itu edukasi, ya, atau yang sifatnya itu informasi, ya, itu nanti masing-masing rumah YouTube itu meliput. Dari hasil liputan tadi, ya, itu harapan saya di samping di up di YouTube channel RW, ya, nanti juga di up juga di TV channel desa. Kalau TV channel yang ada di RW tadi kan gampangannya untuk mengakomodir, ya, atau untuk konsumsinya masyarakat di tingkat RW, sedangkan TV channel desa ini sudah meliput aktivitas satu desa. Di saat desa tadi misalkan ada 15 RW, ya berarti ada 15 YouTube channel, ya, plus satu TV channel desa, berarti ada 16. Tujuannya apa? Tujuannya biar antara RW 1 dengan yang lainnya ini bisa saling mengetahui, ya, aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan RW tadi apa saja. Katakanlah misalkan pada posisi sekarang yang harus dilakukan adalah kerja bakti, ya. Nah, jadi yang dilakukan harus kerja bakti karena apa? Karena musim hujan sudah tiba. Nah, dengan harapan kerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong untuk menghindari adanya kebanjiran. Jadi liputan itu tidak harus momen-momen, misalkan momen karnaval, misalkan momen budaya, atau misalkan momen yang sifatnya itu kegiatan rutin, ya. Nah, tapi bagaimana kalau perlu tiap hari itu selalu ada update atau ada konten yang di-up di YouTube tadi. Makanya dari sini kontennya tidak kita batasi. Misalkan mau ada pengajian, mau ada al-banjarian, ya, misalkan mau tahlil, mau yasin, mau ada bibaan, ya, mau ada kepang, mau ada bandengan, ya, itu kita up semua, ya. Sehingga yang dinamakan bersifat informasi tadi di situ. Jadi aktivitas warga, ya, itu merupakan informasi yang perlu diketahui oleh lingkungan. Oh, di RT ini ada kerja bakti, bersih-bersih. Oh, misalkan di RT ini ada kegiatan misalkan senam atau apa segala macam, ya. Itu diliput, di-up di YouTube. Sehingga bagaimana masyarakat tadi, ya, dari semua aktivitas yang dia lakukan, ya, itu kita motivasi, ya, agar supaya diliput,
makanya konsep saya terkait dengan TV channel desa atau rumah YouTube ini yang ada di masing-masing RW, ini liputan tanpa edit. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat itu punya keberanian. Ya. Di saat berkegiatan itu diliput. Ya. Diliput. Nah, sehingga hasil liputan tadi ya, itu merupakan bentuk aktivitas ya, atau bentuk informasi yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya liputan tanpa edit tadi, nah, harapan saya masyarakat nanti bisa proaktif. Jadi bukan hanya sebagai penonton. Ya. Jadi nanti ada porsinya, mana liputan yang harus diedit, ya, mana yang tanpa edit. Nah, pengertian yang harus diedit tadi, ya, di saat ada tim kreatornya, tim kreatifnya. Ya. Contoh misalkan anak-anak muda bikin misalkan mini seri, ya. Jadi misalkan pada hari-hari tertentu anak-anak muda tadi misalkan bikin satu cerita pendek, ya. Pastinya di saat kita bicara cerita pendek, ya, ini adalah sebuah tontonan, sebuah hiburan, ya. Bukan informasi, ya. Hanya apa? Orang tidak nonton, ya, nggak rugi. Tapi kalau yang sifatnya informasi, ya, itu masyarakat tidak nonton, dia akan ketinggalan informasi. Nah, dari sinilah yang kita membedakan mana yang dikatakan sebagai channel YouTube yang sebagai hasil karya, ya, jadi YouTube kreator sama TV channel desa. Nah, jadi TV channel desa tadi liputannya otomatis beragam sekali. Bisa jadi misalkan kita ngevlog di pelaku-pelaku kuliner, ya, pelaku-pelaku usaha, ya, mungkin di tokonya atau di warungnya atau di kafenya atau misalkan di barbershopnya dan sebagainya, kita bikin konten di situ. Ya. Karena konten ini bersifat informasi, nah besar harapan kami nanti misalkan Mbak Binsa, ya, akan menjelaskan Babinsa itu tugas dan fungsinya apa sih? Ya. Nah ini kalau masyarakat itu ketinggalan informasi tentang ini kan akhirnya bisa nggak tahu. Ya. Begitu juga Bimaspol. Ya. Apa tugas dan fungsinya? Nah, terus kaitannya dengan kelembagaan yang ada di desa atau kelurahan. Ya, LMD, ya, BPD, ya. BUMDes, misalkan yang di kelurahan ada LPMK, itu tugas dan fungsinya apa? Ya. Sehingga di saat masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang keberadaan Babinsa, Bimaspol, ya, misalkan LMD, ya, BPD, ya, itu akhirnya bisa memahami. Oh, tugasnya BPD itu sebagai dewannya di desa. Oh, tugasnya LPMD atau LPMK ini mitra kelurahan, mitra desa. Ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti tugas dan fungsinya, ya, di saat diketahui masyarakat, nah, itu masyarakat akan bisa memahami. Berarti kalau LPMD atau LMK itu mitra, ya, mitranya kepala desa, menterinya, mau pemerintah itu menteri-menterinya, ya. Sedangkan BPD tadi pengawasnya, ya. Dari situlah besar harapan kami, ya. Jadi dengan adanya
rumah YouTube yang ada di masing-masing RW, ya, dan ada TV channel desa yang berposisi di kelurahan, ya. Itu harapan saya nanti untuk TV channel desa ini minimal ada 2 admin. Ya, adminnya yang satu bisa memfungsikan perangkat, ya. Yang satunya adminnya itu dari pemuda, ya, sehingga di saat ada konten-konten yang harus diupload, ya misalkan di luar jam dinas, itu pemuda yang akan memfasilitasi keinginan warga untuk mengupload sebuah konten. Nah, untuk yang di desa, ya, itu di saat nanti jam kerja, ya, di saat masyarakat menginginkan mengupload sebuah konten, itu bisa ke desa. Nah, besar harapan kami ya berawal dari YouTube ini ya, nanti kalau YouTube ini gampangannya masyarakat itu sudah sangat memahami ya tentang fungsinya, ya, YouTube yang difungsikan sebagai TV channel desa tadi, itu yang akan menyajikan berbagai informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar aktivitas di masing-masing RW ini nanti ada yang liput. Jadi TV channel desa itu intinya punya punya anggota di masing-masing RW. Dari sinilah besar harapan kami dengan adanya YouTube yang ada di masing-masing RW tadi bisa mewadahi anak-anak muda yang ada di RW. Ya. Sehingga kita akan dengan mudah untuk mendapatkan pemuda-pemuda yang punya SDM, ya, dan pemuda-pemuda yang SDM tadi, nah harapannya di saat untuk menjalankan program-program dari berbagai dinas, ya, itu tersedia SDM. Jadi sekarang yang sering kita amati ya, sebenarnya program dari berbagai dinas itu bagus. Tapi karena kurang tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak bisa proaktif. Ya, jadi hanya desa-desa tertentu aja yang bisa merespon, ya, bisa proaktif. Ya, karena kurang adanya media penyebaran informasi. Dengan adanya TV channel desa inilah, ya, harapan saya kalau misalkan ada program-program dari pemerintah, ya, dari berbagai dinas, itu diinformasikan lewat TV channel desa ini. Jadi misalkan dari Kominfo misalkan ada program apa, ya, jadi dari Kominfo bikin konten, ya, tinggal filenya dikirim ke masing-masing TV channel desa atau TV channel kelurahan, sehingga kita rasiokan terkait dengan program yang ada di dinas tadi, media penyampainya ini adalah TV channel yang ada di desa. Nah, kedepannya harapan saya terkait dengan program rumah YouTube dan TV channel desa ini didukung 1 RT 1 pemuda. Dari sinilah yang kita tugaskan kepada rumah YouTube tadi, bagaimana supaya bisa merekrut pemuda-pemuda, keterwakilan 1 RT ada 1 pemuda. Nah, di saat di rumah YouTube tadi yang bergabung misalkan banyak pemuda tidak masalah, ya. Tapi 1 RT-nya harus ada yang kita tunjuk, ya, sebagai anggota
yang ada di sistem. Ya, jadi misalkan RT ini si A, RT ini si B, itu yang terdata di sistem. Ya. Sehingga di saat ada informasi yang harus tersampaikan, nanti dengan adanya satu RT, satu pemuda, ya, kita bikin grup WA dengan satu admin, ya. Nah, di saat ada informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, itu nanti melalui WA satu admin tadilah, ya, diinformasikan agar masyarakat nonton TV channel desa. Karena ada informasi yang harus diterima oleh warga. Misalkan kaitannya dengan mungkin ada SIM masalah, mungkin ada program apalah ya, sehingga program-program tadi betul-betul tersampaikan dengan benar, ya. Jadi tidak sampai ada miskomunikasi, ya. Karena rujukannya yaitu tadi TV channel desa tadi. Ya semoga dengan adanya program TV channel desa yang sudah dipelopori oleh Kota Batu tadi, ya semoga nanti diikuti Kabupaten Malang dan Kota Malang. Ya. Nah, jadi kita harus akui, ya, Batu sudah selangkah lebih maju dibanding Kota Malang dan Kabupaten di bidang media sosial. Karena di Kota Batu setiap desa atau kelurahan sudah punya yang namanya TV channel. Nah, sedang di kabupaten sama kota kayaknya masih belum. Nah, kami kemarin sosialisasi di kota, ya, tentang rumah YouTube ini di Kampung Biru Arema. Ya. Karena kami nggak ada keterikatan wilayah, ya, di mana kaki saya melangkah, di situ ada sekelompok masyarakat yang kita ajak berdiskusi, misalkan nyambung, nah, di situ saya bersosialisasi. Ya, soalnya yang saya sampaikan ini positif. Ya, kayak insya Allah minggu depan saya di Madiopuro, ya, ini sama teman-teman Madiopuro saya diundang, ya. Nah, begitu juga Desa Mangliawan, ya, Desa Sumber Kradenan, Ampel Dento, ya, dan Desa Bedali, Desa Turirejo, ya. Ini beberapa desa yang sudah mulai nyambung dengan program saya Rumah YouTube ini. Nah, semoga nanti di bawah media saya Warisbi, ya, Warisbi nanti akan menjembatani, ya, YouTube yang mau bergabung. Nah, jadi harapan kami nanti admin YouTube di 3 wilayah ini, kabupaten, kota sama Batu ini bisa saling bersinergis, ya. Nah, sehingga dari situ di saat kita bicara marketing, ya, itu adalah sebuah sistem. Nah, bagaimana di saat misalkan satu desa itu ada potensi, ya, yang dibutuhkan oleh desa yang lain, ini bisa terfasilitasi promosinya, ya. Nah, sehingga di saat Malang Raya ini dalam satu sistem, kita jalin kemudahan komunikasi antar admin YouTube se-Malang Raya. Kalau ini bisa terjadi, insya Allah bagaimana pertukaran informasi, ya, antara desa satu dengan yang lainnya, ya, juga sirkulasi perekonomian, ya, sirkulasi bisnis, ya, itu nanti juga akan berjalan lebih baik. Mungkin itu, ya, terkait dengan untuk suksesnya satu desa, satu YouTube channel, kita awali, ya, dengan membuat rumah YouTube di tingkat RW.
Jadi dengan adanya rumah YouTube yang ada di RW tadilah harapan saya bisa nantinya dicontoh oleh RW-RW yang lain. Ya. Sehingga di saat nanti masing-masing RW sudah bikin rumah YouTube, ya, disitulah nanti akan fungsi dari TV channel desa yang tujuannya itu mengakomodir, ya, atau bisa mengontrol, bisa mengetahui aktivitas di masing-masing RW. Ya. Sehingga Bupati Wali Kota di saat ingin mengetahui misalkan desa A, ya, aktivitasnya di masing-masing RW itu kayak apa nanti bisa diketahui. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya terkait dengan program Satu Desa Satu YouTube, diawali dengan rumah YouTube. Semoga step by step bisa kita wujudkan. Ya mungkin itu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.